Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Sofi Mubarak dari Departemen Kelautan S1 Teknologi Hasil Perikanan. Pada hari ini akan memberikan suatu pelatihan terkait dengan penerapan hignis pada produksi olahan hasil perikanan. Indonesia adalah negara yang kaya akan ikan. Ikan tidak hanya dijual dalam bentuk produk mentah, tapi juga sudah diolah menjadi beberapa produk olahan yang banyak diminati masyarakat. Terkait dengan COVID, masyarakat menjadi rentan terhadap mutu, terutama sanitasi. Oleh sebab itu, untuk memberikan kepercayaan masyarakat yang tinggi pada produk olahan, juga untuk meningkatkan hasil penjualan atau keuntungan daripada pengolah, maka ini saya memandang penting dilakukan pelatihan sanitasi hignis pada pengolahan hasil perikanan. Sebagai mitra, ini adalah saudara saya yang ada di Desa Aingdake, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Program pengabdian masyarakat ini seyogianya dilakukan secara langsung pada mitra kami, yaitu kelompok pengolah hasil perikanan yang diketuai oleh Pak Jamjami. Karena kondisi yang COVID saat ini, maka saya berinisiasi untuk membuat suatu video terkait dengan bagaimana pelatihan sanitasi hignis pada pengolahan hasil perikanan. Pada kesempatan ini, hal penting yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara untuk mengolah ikan sebagai bahan baku yang sesuai dengan prosedur sanitasi hignis, kemudian juga bagaimana prosedur yang sesuai dengan sanitasi hignis dalam mengolah ikan bahan baku tersebut menjadi produk olahan yang bermutu tinggi. Pada sesi yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penerapan sanitasi hignis dalam pembuatan produk olahan sehingga akan menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ikan itu diolah secara hignis, kemudian bagaimana ikan-ikan ini kemudian akan dengan teknologi yang sederhana akan diolah menjadi produk-produk yang bermutu tinggi. Oke, baik. Kali ini kita akan melihat bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan salah satu olahan dari hasil perikanan, yaitu nugget. Kita menggunakan ikan. Pada proses pembuatan nugget kali ini, kita menggunakan tentunya karena ini produk berbasis perikanan, kita menggunakan ikan. Ini kita menggunakan ikan tongkol. Tapi pada dasarnya tidak harus menggunakan ikan tongkol ataupun ikan laut, ikan tawar boleh, ataupun ikan apapun. Ikan yang tidak ekonomis tinggi ataupun ikan yang tidak memiliki nilai atau jarang dikonsumsi. Kemudian kita menggunakan tepung, ada tepung terigu, tepung beras, lalu kita menggunakan telur, lalu ada daun bawang. Sekali lagi, daun bawang ini tergantung selera. Bapak Ibu boleh menambahkan apapun itu ingredientnya atau tambahannya, boleh wortel, sayur-sayur yang lain. Tapi pada kali ini kita menggunakan daun bawang, kemudian ada gula, garam, tepung panir atau tepung roti, minyak goreng, bawang putih sama bawang bombay. Oke, baik. Kali ini sebelum kita masuk ke proses pembuatan produk nugget, tentunya untuk menghasilkan produk yang bagus, maka kita perlu penanganan bahan baku. Nah, bagaimana cara penanganan bahan baku berbasis perikanan? Tentu yang pertama sudah pasti dia dalam kondisi segar. Lalu bagaimana kalau dia tidak segar? Maka yang perlu kita lakukan adalah memberi penanganannya seperti menggunakan air dingin ataupun air biasa. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memfile bahan baku kita untuk nantinya daging file tadi kita hancurkan menggunakan food processor. Baik, saya akan mencoba mempraktekkan teknik memfile yang sesuai dengan standar prosedur, sehingga nantinya
kualitas daging file ini tetap terjaga keamanan ataupun kualitas mutunya. Untuk memfile ikan ada beberapa teknik, bisa mulai dari belakang kepala atau bisa melalui dari ekor. Tergantung dari selera kita memfile dari mana. Pada kali ini saya akan memberi contoh yang memfile menggunakan dari belakang kepala. Pertama, buat belahan di belakang kepalanya, kemudian ambil dari sisi punggungnya dari depan, lalu iris ke belakang. Nah, pada proses ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pisaunya searah, jadi nggak berulang-ulang dia. Kenapa? Pada saat Bapak Ibu berulang-ulang mengeksplodasi, maka dikhawatirkan dagingnya rusak. Jadi digaris, tarik lagi, pindahkan, tarik lagi, depan, tarik lagi, begitu sampai ekor ini, kasih batasan. Lalu Bapak Ibu bisa mengiris lagi, sekali lagi searah, tidak bolak-balik. Nah, jadilah satu buah file ikan yang dagingnya tidak hancur, karena tadi proses pengirisannya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, tergantung. Pokoknya tidak bolak-balik. Baik, sebelum kita masuk ke prosesnya, tentu kita akan menyampaikan bahan-bahannya beserta ukurannya. Pertama, file daging ikan tadi sejumlah 250 gram. Kemudian ada tepung terigu 125 gram. Lalu ada tepung tapioka 65 gram. Lalu ada bawang bombay 8 gram. Lalu ada bawang putih 8 gram. Lalu ada garam 6 gram. Lalu ada daun bawang 25 gram, lalu ada gula 6 gram, lalu ada air es. Nah, sedikit penjelasan kali ini, semua bahan-bahan ini beratnya ini adalah standar yang sudah kami uji coba, atau bahan-bahan yang sudah berat sudah kami hasilkan nantinya. Bapak Ibu boleh menambahkan ataupun boleh menambahkan hal lain, tapi mengurangi kami tidak mau merekomendasikan. Jadi misalnya tepung terigu 125 gram, menambahkan boleh, tapi mengurangi kami tidak menyarankan, karena ini adalah formulasi standar proses pembuatan nugget ikan. Jadi Bapak Ibu mau menambahkan bahannya, jumlahnya boleh, mengurangi kami tidak merekomendasikan. Menambahkan bahan-bahan yang tidak ada di sini boleh, mau menambahkan apapun itu boleh. Lalu ada yang menarik, kita menggunakan air es. Kenapa air es? Apakah boleh air biasa? Boleh. Lalu apa fungsi air es di sini? Fungsi air es adalah untuk membantu proses pelumatan daging ikan yang sudah kita pilih tadi. Jadi air es membantu ikan itu menjadi lebih lumat, sehingga dia menjadi lebih kenyal, sehingga nantinya produk tersebut tidak alot atau enak untuk dikonsumsi, enak untuk digigit. Jadi produknya nanti dia renyah, crispy, dan dia tidak cepat lembek. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan air es. Air es berapa suhunya? Bebas. Yang penting air dingin atau air es. Lalu saya tidak punya kulkas, saya tidak punya es batu. Apakah boleh pakai air minum biasa? Boleh. Air es hanya proses dalam membantu mengenyalkan atau melunakkan daging ikan sewaktu nanti ikannya kita lumatkan menggunakan food processor ataupun blender. Kita akan memasukkan daging yang sudah kita fillet ke dalam food processor. Banyak 250 gram. Tambahkan air aja. Lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Oke. Mulai dirang. Lalu kita selanjutnya ditambahkan air sedikit. Karena Nah, berikut ini adalah daging hasil lumatan yang kita lumat tadi. Selanjutnya kita asingkan dulu
ikannya ini atau daging dari ikan tongkol tadi. Selanjutnya kita mencampurkan semua bahannya. Oke, selanjutnya kita mencampurkan semua bahan-bahannya. Oke, selanjutnya kita tambahkan sedikit air agar bahan-bahan yang tadi tercampur rata dan tidak kering. Haluskan bahan-bahan berikut. Setelah terlihat kering, maka kita tambahkan sedikit air. 2, 3. Selanjutnya kita masukkan daging lumatan tadi tanpa ditambahkan air dingin. Setelah semuanya dimasukkan, umatkan sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya kita campurkan. Adonan yang sudah jadi tadi kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya sendiri tidak harus cetakan seperti ini, apapun boleh. Untuk isi yang seperti cetakan seperti ini sebaiknya untuk setengah ukuran saja dari cetakan ini. Untuk adonan yang sudah kita cetak tadi, masukkan ke dalam panci pengukus selama kurang lebih 30-40 menit. Oke, berikut ini adalah hasil adonan yang kita kukus tadi selama 30-40 menit. Untuk bagaimana kita tahu bahwa adonan ini sudah matang, yaitu ditandai dengan adanya retakan di pinggirnya ini yang menandakan bahwa adonan sudah mengeras. Oke, selanjutnya kita potong adonan. Untuk pemotongannya terserah sesuai selera Bapak Ibu. Setelah itu adonan kita masukkan ke dalam telur, kita balur. Oke. Selanjutnya kita balur dengan roti.
Lalu kita masukkan ke dalam wajan yang sudah panas. Dan nanti kita angkat setelah warnanya menjadi keemasan. Oke, setelah kuning keemasan seperti ini, lalu kita tiriskan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari hasil nugget ikan kita. Terlihat bahwa dalamnya masih kenyal, di luarnya sudah crispy. Nah, kenyalnya ini adalah pengaruh dari air es tadi. Oke, demikianlah video tutorial dari program pengabdian masyarakat Universitas Airlangga. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.